biasa jalan kawasan KS rindang luar biasa. Cuaca juga sedikit mendung tapi masih cerah. Alhamdulillah. Ini saya seperti itu. Ini saya. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Insyaallah sampai rumah sudah disiapkan makanan yang lezat oleh istri, insyaallah. Dan setelah itu, setelah makan, insyaallah mau ada tamu dari teman-teman TNI ingin berkonsultasi tentang berbagai hal, terutama berkaitan dengan sisi pembelaan terhadap bangsa dan negara. Karena seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, dan tokoh masyarakat, dan juga seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kepedulian yang utuh untuk membela dan melakukan aktivitas yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, supaya bangsa dan negara ini tetap jaya, tetap kuat, tetap baik. Apapun keadaan saat ini, cita-cita ingin memiliki bangsa yang betul-betul merdeka, bangsa yang betul-betul kuat, bangsa yang gemilang, ini harus tetap dilakukan. Maka saya sebagai yang disebut ustadz, disebut kiai oleh banyak orang, harus memiliki peranan terbaik dalam kehidupan saya, terutama dalam mengkondisikan bangsa ini tetap kondusif untuk rakyatnya, agar bisa mengamalkan agamanya masing-masing dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntutan keagamaan yang masing-masing sudah ditetapkan dan sudah diyakini oleh mereka masing-masing. Harapan kita, setiap umat yang beragama di Indonesia bisa menunaikan kewajiban mereka dan tidak saling mengganggu dan tidak saling kemudian mendiskreditkan, apalagi sampai kemudian menista agama yang lain. Karena bagaimanapun juga seorang muslim sangat tahu ayat lakum dinukum waliyadin, dan seorang muslim juga sangat tahu bahwa dalam kehidupan seorang muslim itu ada konsep tentang samahah, atau konsep tentang toleransi yang dibangun dengan luar biasa bagus. Sebagai seorang muslim harus memaklumi perbedaan pendapat di lingkaran kaum muslimin sendiri, dan sehingga kita bisa tetap utuh, tetap baik, dan tetap terhormat, baik di internal kita sendiri atau juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sangat peduli terhadap ketertiban umum di negeri ini, dan saya berharap para pemimpin di negeri ini juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih baik melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah disanggupinya pada saat sumpah jabatan. Dan sebagai rakyat, kita harus sama-sama membantu, mengingatkan, dan menjaga keutuhan dan kebersamaan kita sebagai bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, khususnya mari kita tegakkan keadilan
dimanapun kita berada. Dan silahkan Anda latih bagaimana proses menjadi manusia adil dan manusia yang bisa menebar berbagai keadilan itu dengan cara yang lebih elegan, yaitu di lingkar diri yang paling dekat dan paling terdalam, yaitu rumah tangga. Untuk itu maka saya, Coach Hafidin disebut seperti itu, sebagai mentor poligami dan juga trainer total performance husband, yaitu sebagai mentor yang mengajarkan bagaimana seorang suami memiliki kinerja yang maksimal, yang totalitas, yang totality, untuk bagaimana menjadi pemimpin, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang memutuskan berbagai perkara dengan adil, dan juga sebagai orang yang mendidik istrinya. Seperti itu. Untuk itu maka saya mengamalkan syariat poligami dan juga menebarkan kebaikan dengan menularkan ilmu ini kepada orang yang siap untuk belajar. Dan tentu harus bayar. Sebab yang tidak bayar biasanya kurang berkah. Apalagi saat ini saya juga menandai orang-orang yang siap belajar itu kepada saya dengan harga yang ya aslinya sangat murah, hanya di angka 25 juta, dan kita hemat di tahun 2022 ini hanya 15 juta saja. Bagi Anda kaum muslimin rahimakumullah yang punya masalah rumah tangga, yang punya masalah kepemimpinan dalam rumah tangga, Anda boleh menghubungi saya di nomor 0812 8927 8201, dan saya akan menerima konsultasi, dan saya juga siap untuk menaikkan kontrak mentoring selama Anda mau untuk mendapatkan arahan, mendapatkan teori, mendapatkan bimbingan bagaimana menjadi laki-laki sejati, yaitu laki-laki yang bahagia dan sanggup memimpin istri, baik itu istrinya 1, 2, 3 atau 4. Karena jumlah istri itu tidak penting. Yang terpenting adalah sisi kepemimpinan yang ada, yang sudah dimiliki. Sebab itu jika tidak ada maka sangat berbahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya saat ini sedang meneliti kata kunci dalam urusan berumah tangga dalam 2 hari ini. Dan ternyata Masya Allah 80% Google search yang saya cek, saya lihat ternyata orang banyak mencari itu sesuatu yang Masya Allah mengerikan. Hampir 80% kata-kata pencariannya justru tendensinya negatif gitu. Suami yang tidak bahagia, keluarga yang tidak bahagia, dan seperti itulah kira-kira banyak. Kalau Anda tidak percaya silakan cek sendiri, karena saya sudah melakukannya. Untuk itu maka saya prihatin kalau di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, justru tidak mendapatkan kebahagiaan berumah tangga dengan sebab karena memang dia salah cara berumah tangga, salah cara berkeluarga. Ini fatal kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh di tengah-tengah kita banyak laki-laki yang tadi ketika saya khutbah Jumat dan turun dari khutbah Jumat keluar dari masjid, ada tetangga kampung saya itu bersalaman dengan saya. Dia mengatakan, Pak Kiai, memang saat ini banyak laki-laki yang DKI. Saya bilang, apa itu DKI?
Nah, ternyata DKI itu singkatan luar biasa itu. Saya pikir DKI itu apa? Ternyata DKI itu di bawah ketiak istri. Gitu. Jadi banyak laki-laki di bawah ketiak istri. Memang sangat ironis. Bagaimana seorang suami yang banting tulang, mengerahkan seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh tenaga, seluruh keadaan untuk mendapatkan uang, mendapatkan dana, mendapatkan harta untuk kehidupan rumah tangganya, ternyata yang menguasai dan mengendalikan harta dan uangnya adalah istrinya. Dan ini merupakan kebodohan yang sangat fatal dalam teori tentang rumah tangga dalam Islam, tentang teori tentang rumah tangga atau keluarga dalam Islam. Seorang suami memiliki hak penuh utuh, memiliki kuasa ekonomi, kuasa keuangan, kuasa harta, mutlak. Dan istri mendapatkan kasih sayang dari suami sesuai dengan batas kebutuhan, bukan sebagai batas keinginan. Akan tapi ironisnya luar biasa. Dan saya juga sering menyaksikan dan mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa dari pergaulan selama ini, bahwa ternyata realitasnya di lapangan justru banyak sekali laki-laki yang berada di bawah ketiak istri. Istrinya happy-happy, suaminya bekerja terus. Istrinya happy-happy dengan teman-temannya, bahkan ada yang tidak merawat tubuhnya. Tubuhnya mungkin barangkali luar biasa, tapi kemudian tidak memperhatikan keadaan bagaimana suaminya supaya suka. Dia hanya makan, minum, dan lain sebagainya. Itu kita saksikan. Dan alhamdulillah saya dan istri-istri saya bergaul dengan banyak orang untuk merekam apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena saya harus berjalan, saya harus melihat, saya harus memperhatikan, saya harus kemudian menjadi solver dari berbagai persoalan masyarakat. Karena saya seorang dai, saya juga seorang mentor, saya juga seorang trainer dalam urusan khusus rumah tangga dan kepribadian. Untuk itu maka sekali lagi saya sampaikan, kapanpun Anda yang merasakan ada masalah dalam rumah tangga Anda jangan lupakan nama Coach Hafidin, atau nama bekennya di tengah-tengah masyarakat disebut dengan Kiai Haji Hafidin, sarjana agama, atau nama gaulnya Ki Iding Banten gitu. Salah satu istri saya itu kalau nyebut saya, hati-hati Ki Iding Banten jalan gitu. Seperti begitu. Oke, kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah di tengah-tengah kota, sudah melewati tengah-tengah kota Cilegon ini, dan kita sebentar lagi akan masuk ke daerah Cibeber ya. Cibeber, lalu kemudian masuk ke daerah Serdang, nanti masuk Cikodag, masuk Waringin Kurung, dan masuk alamat saya di Kampung Jalumprit, Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Jadi saya sudah sudah melakukan perjalanan satu kota ya, kota Cilegon gitu. Semoga wali kota di Cilegon ini baik-baik saja. Salam hormat untuk Bapak Herdi. Semoga Allah menjaga Anda, memberikan hidayah kepada Anda untuk lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif untuk memajukan Cilegon, kota terbaik kita. Dan saya berharap Anda selalu sehat dan Anda selalu berpikir jernih untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Cilegon. Sukses untuk Anda, semoga Allah membimbing Anda. Dan saya Kiai Haji Hafidin, sarjana agama, mendoakan Anda dan selalu mendukung Anda, seluruh program-program Anda. Yang terpenting adalah supaya masyarakat Cilegon mendapatkan kasih sayang dari Anda dan mendapatkan karya dan kinerja terbaik dari Anda. Alhamdulillah, cukup sekian. Barangkali ini sudah masuk di jembatan, apa ini? Jembatan
Sarikuring. Jembatan Sarikuring kita sudah melewatinya. Ini makan favorit kita di sini. Jadi teman-teman dari mana saja, jika ke Cilegon ada tempat makan yang cukup representatif namanya Sarikuring. Cilegon di bawah jembatan Cibeber. Alhamdulillah, ya biasa kita kalau nerima tamu di situ, dan Anda silahkan menikmati makanan terbaiknya. Dan Anda juga yang punya keperluan untuk walimah dan segala macam di situ ada, alhamdulillah. Oke, barangkali di sini sebentar lagi saya akan melewati tempat makan durian saya biasanya. Semoga pedagangnya sehat, pedagangnya baik-baik saja. Sementara dari saya cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.